tentukan program dengan sebaik-baiknya, jalankan program dengan sebaik-baiknya, apapun yang tergawe udah ditentukan dengan sematang-matangnya. Tapi ingat, ketuklah pintu langit agar apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan dan rencanakan niki bernilai ibadah. Niki sebenarnya tujuan terpentingnya. Apalah guna kita bergawe dan nilai ibadah kira-kira bapak-bapak? Hah? Apa arah kira-kira guna kita ya bergawean nilai ibadah tu ya? Tidak ada kan? Untuk apa jadinya? Tak mau saya kerja, tak mau saya jalankan program kalau memang tidak akan bernilai ibadah. Jadi yang menjadi acuan tiang Pelungguh Sami menjalankan program rencana khususnya misalnya di Desa Labulia ini, ada yang setiap langkah menjalankan program, Pelungguh menjadi pemimpin, memegang amanah di gubuk masing-masing, kepala desa menjadi kepala desa di Desa Labulia. Ada yang setiap langkah program, setiap langkah apapun yang disiarkan oleh Desa Labulia ini, ada yang ini benar-benar nilai ibadah. Jadi kepala desa yang selalu mengumpulkan, ada ini jadi ibadah, jadi kepala desa, jadi kepala dusun, ada setiap kegiatan di gubuk masing-masing ini ada jadi penambah ibadah. Dendek sebalik gitu. Jadi itu kepala desa, jadi itu kepala dusun dan yang lain-lainnya untuk tambah dosa. Namun tujuan kita jadi kepala desa, kepala dusun dan lain hanya untuk tambah dosa, untuk apa kan? Paling umur hanya sampai 16-70 tahun, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal selesai. Akan tetapi amal perbuatan yang buruk yang kita kerjakan di dunia kan akan tetap abadi kekal sampai akhirat ya tidak. Maka khususnya tiang dan sama-sama kita di sini, marilah kita bersama-sama saling membahu, saling bergandengan tangan untuk membangun Desa Labulia ini menjadi desa yang barokah, desa yang amanah, desa yang aman, tentram, damai, sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'amil lati la tuhsa. Thumma alhamdulillahilladzi an'amana bi jawami'in ni'am. Alhamdulillahilladzi an'amana an nasbaha ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil mursalin Sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek yang hormati dani Bapak Kepala Desa Labulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing beliau istiqamah menjadi khadam Desa Labulia, dengan satu harapan mudah-mudahan Desa Labulia akan menjadi desa yang berkah seperti tujuan beliau tadi ketika menginisiasi acara niki, kegiatan niki sebagai acara Jumat Berkah niki. Yang dewek yang hormati Ayahanda Bapak Tuan Guru, yang tiang hormati Bapak Kadus Desa Labulia yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, Bapak-bapak BKD dan semua tamu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang ampura tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan tiang kepada Pelungguh Sami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Pelungguh Sami niki akan menambah keberkahan desa, khususnya yang ada di Desa Labulia niki. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, silak kepada bareng-bareng memuji Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat sasampun ican tiba Pelungguh Sami. Karena lewek dengan yang sesungguhnya mau berhajat pada posisi Pelungguh Sami niki sebagai seorang pemimpin. Ada memang orang-orang yang ingin seperti Pelungguh niki, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanah ini kepada Pelungguh Sami, maka tugas yang sebenar-benarnya sebagai seorang pemimpin niki adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik, amanah dan jujur kepada masyarakatnya. Maka nikmat niki adalah nikmat yang sangat besar,
tentunya juga nikmat yang sangat dibutuhkan tanggung jawab yang baik. Karena pemimpin niki bukan hanya sekedar nama sebagai seorang jabatan yang diberikan oleh pemerintah, tapi pemimpin niki juga adalah jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan setiap langkah yang dia berikan kepada masyarakatnya. Niki kisah pertama 60. Kisah kedua, sila kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kulunggum sami, yang paling berhak dan satu-satunya manusia di atas dunia ini yang menjadi contoh terbaik kulunggum sami, di mana setiap langkah, setiap napas, setiap apapun yang kulunggum sami dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada celah yang ada pada beliau. Maka bisa tiang bilang bahwa ketika kulunggum sami sebagai seorang pemimpin dengan tupoksi masing-masing kulunggum sebagai pengayon masyarakat di desa Lebulia, ketika menghadapi masyarakat, ketika menjadi pemimpin, lamun ya ikuti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti berani tiang pastikan, karena Nabi Muhammad tidak akan pernah salah ketika bagaimana membimbing umatnya. Maka tiang yakin ketika kulunggum sami sebagai seorang pemimpin berpedoman sebagaimana pedoman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah bukan hanya keberkahan, bukan hanya kedamaian, bukan hanya ketentraman dan kesejahteraan yang akan didapatkan oleh kulunggum sami di masyarakatnya, akan tetapi lebih dari itu, bahwa tujuan tertinggi sebagai seorang pemimpin adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikilah pada barang-barang kumpul niki adalah sebagai salah satu asbab pada barang-barang kumpul niki bersilaturahmi, berzikir, mengadakan acara samarak niki. Maka niki sangat yang apresiasi secara khususnya dari pribadi tiang, karena tidak ada satu manusia sampai mele jadi solah nggih. Tidak ada satu manusia pun ketika ada yang menjadi pemimpin dek mele ingat masyarakat menjadi solah. Tiang yakin Bapak Kades yang ada di sini, kulunggum sami yang menjadi kadus di dusun masing-masing niki, tiang yakin dengan sebenar-benar keyakinan tidak dinarak dengan mele permainan masyarakat nggih. Dinarak mungkin menjadi pemimpin, ada yang masyarakat jadi lengi jadi urip, kan dinarak nggih. Dinarak. Yakin tiang kulunggum sami ketika mengemban tugas yang baik dan amanah yang besar niki adalah yakin dengan seyakin-yakinnya berembentan aden warga kulunggum sami niki jadi sejahtera nggih. Berembentan aden warga kulunggum sami niki menjadi baik, dinarak masalah menjadi aman, dinarak benturan yang sifatnya terlalu besar. Maka niki salah satunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, sebagai seorang pemimpin tentunya sampun yang tiang bilang tadi niki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh terbaik. Contoh terbaik niki juga sudah tertera jelas niki di dalam Al-Qur'an. Tertera juga sangat jelas di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu ayatnya yang bisa jadi tuntunan kulunggum sami, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran niki yang bisa kita jadikan acuan ketika menjadi seorang pemimpin. Dan niki bukan kata-kata tiang ya, bukan yang tiang buat-buat, napi sabasa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, itu yang kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi war rasul ila akhiril ayat. Niki adalah tuntunan. Boleh kita berbeda pendapat dengan segala macam aspek pikiran searah lewat otak ke masing-masing niki ampura, tapi ayat niki adalah tuntunan. Dan tuntunan niki bukan tuntunan bumi. Ayat niki adalah tuntunan langit yang menjadi acuan kulunggum sami menjadi seorang pemimpin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah. Niki yang paling utama, taatlah engkau kepada Rasul. Karena tidak ada ketaatan yang paling hakiki selain kepada yang dua niki. Tidak ada tawar menawar belum niki. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul niki adalah harga mati.
Ketika engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi yang ada di dalam kalimat nikah adalah engkau beriman dan engkau masuk Islam. Maka ketika sudah dua konsekuensi ini kita dapatkan, maka wajib secara totalitas untuk taat kepada Allah dan Rasulnya nih. Saat kedua kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, kepada pemimpin, taat kepada pemimpin, tentunya dengan tingkatan masing-masing. Seorang gubernur, maka bawahannya harus taat kepada gubernur. Kemudian seorang camat, maka bawahannya harus taat kepada bawahnya. Begitu pula sampai tingkat paling bawah, desa juga, maka dusun-dusun ini harus taat kepada desa. Begitu juga sampai paling bawah tingkat masyarakat ketika dipimpin oleh kepala dusun ini. Tapi ingat di dalam ayat ini mengatakan Nabi wa ulil amri minkum. Dia tidak mengatakan wa ati'u ulul amri minkum. Tidak mengatakan harus ketaatan kepada pemerintah niki atau kepada pemimpin niki. Yang menjadi acuannya adalah kapan kita harus taat kepada pemimpin. Acuannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita wajib taat kepada siapapun itu, apalagi kepada pemimpin. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyiyun. Andai pun yang akan memerintah kamu itu adalah orang yang jelek, hamba sahaya. Hamba sahaya ini kan tidak mungkin menjadi pemimpin karena dia adalah seorang budak. Maka disifatkan oleh Nabi Muhammad ketika membahas tentang kepemimpinan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun khabasyiyun. Seandainya pun engkau akan diperintah seorang budak hitam sekalipun orang Habasyi, maka wajib engkau taat. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana ketika seorang memimpin kemudian ketika memerintah kepada bawahannya dengan kemaslahatan, dengan tujuan kemaslahatan, dengan tujuan kedamaian, keamanan, apalagi untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang paling inti. Maka apapun saniki pelunggum sami harus ditaati. Pelunggum sebagai kepala dusun harus ditaati. Kalau tujuannya baik. Kepala desa ketika punya program tujuannya baik, maka harus ditaati oleh bawahannya. Begitupun sampai atas polanya marani. Akan tetapi lamun sebaliknya, lamun kepala dusun ding kena misal entan niki memerintah, atau misal bapak kepala desa dia kena antan pinak program, ataupun sampai atas, maka baru tidak boleh kita taat. Tapi tidak taatnya pun harus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh ujuk-ujuk ketika tidak setuju dengan sebuah program ataupun pelunggung punya program dari bawah niki, kemudian akan membuat kerusuhan, tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi di dalam ayat lain tersebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lamun tiap barat dengan berdakwah, menyampaikan sesuatu bil hikmah, harus dengan hikmah. Maka harus dilihat antara maslahat dan mudarat. Lamun lebih banyak maslahatnya silahkan disampaikan. Tapi apabila dalam perkara niki mudarat lebih luwih, maka di dalam hukum Islam niki darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Niki dalam kaidah usul fikihnya, menghindari kemafsadatan, menghindari kerusakan, apapun niki bentuk pegawaian, bentuk program, bentuk kegiatan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar, maka itu lebih diutamakan dibanding kemudian kita akan menciptakan kedamaian tapi lebih sedikit manfaat. Kemudian yang kedua setelah hikmah, wajadilhum billati hiya ahsan. Lamun terjadi perbedaan, lamun terjadi si A mendapat A tujuannya baik, si B dia punya pendapat tujuannya juga baik, dengan cara pandang masing-masing yang berbeda nih. Gimana caranya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka juga harus disampaikan niki juga dengan cara ahsan. Ndek napa kena hasan di Al-Qur'an niki? Ahsan niki dalam bahasa Arab maknanya adalah tafdhil, lebih atau ternolah bahasa Arab. Harus disampaikan dengan cara terbaik.
dengan cara paling sholah dan benar. Tidak boleh ujuk-ujuk kemudian kita ingin mendapatkan kemaslahatan tapi menciptakan kerusakan yang lebih besar. Maka tidak ada kaidah di dalam Islam ditemukan kita ingin mendapatkan kemaslahatan di suatu wilayah tapi dengan menciptakan mafsadat yang lebih besar. Niki tidak ada dikenal di dalam kaidah hukum-hukum Islam. Makanya kita tidak boleh samara niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang tiang hormati, niki sekelumit tentang tentunya tiang yang ditugaskan sebagai penceramah bukan orang yang paling pintar di julun Pelunggung Sami. Bisa jadi bahwa Pelunggung Sami punya pendapat yang lebih baik dari tiang. Tapi apa yang tiang sampaikan hanya mengacu dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama niki. Bahwa setiap sesuatu niki sudah punya kaidah. Nikilah kelebihan Pelunggung Sami atau kita niki ketika mempelajari Islam dengan baik dan benar. Di dalam Islam niki kan sampun komprehensif niki, sampun lengkap. Napi pun ya terboyak di dalam Islam niki sampun lengkap. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling tinggi niki Islam sampun lengkap selapuan. Tinggal hanya kita mau tidak menggunakan, mau tidak mempelajari hadis-hadis Nabi, Al-Quran, kemudian usul fikih. Niki penting sebagai seorang pemimpin. Bukan hanya mengetahui teori politik doang, tapi penting juga mengetahui teori usul fikih. Karena fikih niki dia, napiaran fikih niki terkadang dia bisa berubah-ubah, tapi dalam tatanan yang tetap, dalam posisi yang benar. Maka perlu Pelunggung Sami niki misalnya ada yang namanya kaidah usul fikih. Usul fikih niki ialah yang menjadi timbangan setiap kita ingin melakukan sesuatu. Ketika kita ingin menjalankan program niki. Maka para ulama yang paling pertama menciptakan usul fikih niki kan mengarang Al-Imam Syafi'i. Di sana dibuatkan kaidah-kaidah hukum, bagaimana caranya dan segala macam. Maka hal-hal terpenting marak niki perlu juga Pelunggung Sami niki dijadikan acuan di dalam memimpin masyarakatnya masing-masing. Bapak Kades yang terhormati, Bapak Kadus dan Bapak BPD yang hadir di tempat niki, alhamdulillah yang sangat mengapresiasi acara niki Bapak Kades. Mudah-mudahan Desa Labulia niki benar-benar akan menjadi desa yang berkah, desa yang aman, desa yang tentram dan damai. Tentunya program niki yang yakin dengan siyakin-yakinnya tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan Pelunggung Sami. Karena Desa Labulia niki Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak BKD dan semua instrumen yang ada di Desa Labulia niki adalah seperti satu tubuh. Mara model sekek lah awak selapuan niki. Lamun narak sekek ruang sakit beridap tubuh lain. Ayo lamun nak marak niki entan carat niki di Desa Labulia niki, maka apapun permasalahan niki yang yakin akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Maka forum silaturahmi samara niki yang sangat apresiasi. Mudah-mudahan niki tetap berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun bentuk program, bentuk rencana itu sebagai manusia ini pastilah hanya Allah Subhanahu wa taala saya sebagai napiaran ya putusan iradah berhak yang punya hak prerogatif itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hanya tahun berencana doang. Tahun tapi nak program doang. Terkadang ini masih rencana program lagi gagal Kades deh. Gagal. Nah, ini yang membuktikan bahwa kita hanya bisa berencana membuat program hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang punya prerogatif hak mutlak untuk mudah-mudahan bisa realisasi program ini. Akan tetapi juga bagaimanapun bentuk program niki det bahwa hanya pintar berteori tanpa kemudian ada program niki jadi berkah, ada program niki bernilai ibadah, tentunya perlu kita juga mengetuk juga pintu langit. Mengetuk pintu langit niki bisa dengan asbab samarak niki. Berkumpul marak niki, bersilaturahmi, mengundang Bapak Tuan Guru, doa si barat Tuan Guru, si alim ulama. Maka tiang yakin ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah.
pada kumpul sama niki kan pengajian Mas, menuntut ilmu masih niki, walaupun dibuat dalam bentuk marak niki, maka akan turun rahmat Allah, akan melingkupi semua niki keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang sebut pelungkum sami di antara para malaikat dan bahasa hadis Nabi niki. Nabi cara memarah niki, tentukan program dengan sebaik-baiknya, jalankan program dengan sebaik-baiknya, apapun yang tergawe udah ditentukan dengan sematang-matangnya, tapi ingat, ketuklah pintu langit agar apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan dan rencanakan niki bernilai ibadah. Niki sebenarnya tujuan terpentingnya. Apalah guna kita bergawe dan nilai ibadah kira-kira Bapak-bapak? Hah? Apa arah kira-kira guna kita ya bergawean nilai ibadah tu ya? Tidak ada kan? Untuk apa jadinya? Tak mau saya kerja, tak mau saya jalankan program kalau memang tidak akan bernilai ibadah. Jadi yang menjadi acuan tiang pengurus kami menjalankan program rencana, khususnya misalnya di Desa Labuan ini, dan setiap langkah menjalankan program, pelungguh menjadi pemimpin, memegang amanah di gubuk masing-masing, kepala desa menjadi kepala desa di Desa Laburia, ada yang setiap langkah program, setiap langkah apapun yang disiarkan oleh Desa Laburia ini, ada yang ini benar-benar nilai ibadah. Jadi kepala desa yang selalu mengumpulkan, ada ini jadi ibadah, jadi kepala desa, jadi kepala dusun, ada setiap kegiatan gubuk masing-masing ini ada jadi penambah ibadah. Dendek sebalik dia. Jadi itu kepala desa, jadi kepala dusun dan yang lain-lainnya untuk tambah dosa. Namun tujuan kita jadi kepala desa, kepala dusun dan lain hanya untuk tambah dosa, untuk apa kan? Paling umur hanya sampai 16-70 tahun, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal selesai. Akan tetapi amal perbuatan yang buruk yang kita kerjakan di dunia kan akan tetap abadi kekal sampai akhirat ya tidak. Maka khususnya tiang dan sama-sama kita di sini, marilah kita bersama-sama saling membahu, saling bergandengan tangan untuk membangun Desa Lebulian ini menjadi desa yang barokah, desa yang amanah, desa yang aman, tentram, damai, sejahtera. Maka mohon Bapak Kades bisa menjadi pemimpin yang baik, yang juga mohon kepada Bapak Kadus, mari menjadi pemimpin yang baik, begitu juga dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dari setiap tugas yang pengurus kami ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Apa yang baik silakan diambil, sedangkan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki karena kekurangan dan kebodohan tiang sebagai hamba yang banyak dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.